Merdeka! 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 Itulah kata yang diucapkan rakyat Indonesia saat mereka menang melawan penjajah. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Mereka bebas, mereka lepas tanpa ada ikatan dan kuasa dari penjajah. Walau tidak mudah untuk mendapatkan kemerdekaan, mereka harus berjuang. Tidak hanya harta benda yang mereka korbankan, tetapi nyawa mereka menjadi taruhannya. Saudaraku, pada sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Mari sebelumnya kita tunduk kepala, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami haturkan kepadamu. Terima kasih atas kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga saat ini kami boleh menikmatinya dengan kelimpahan syukur yang dari Allah Bapa. Pada kesempatan sore yang indah ini Tuhan, kami bersama dengan anak-anak-Mu rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari ajar kami Tuhan, didik kami Bapa, mengertikan kami akan kehendak-Mu, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Berikan hikmat-Mu bagi kami, sehingga kami mampu menyampaikan isi hati Tuhan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan kita ambil dari kitab Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32, dan nanti kita sambung Efesus pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat yang ke-28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan.
yang sebentar kita akan renungkan bersama-sama. Saudaraku, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bagaimana masa lalu dari jemaat-jemaat di kota Efesus. Latar belakang mereka bukan dari keluarga yang mengenal Allah. Lingkungan mereka adalah lingkungan yang penuh dengan dosa. Bahkan mereka pun melakukan dosa itu tanpa mereka menyadari kalau yang dilakukannya itu adalah sebuah dosa. Mereka menikmati dosa itu. Mereka enggan untuk meninggalkannya. Semuanya itu dianggapnya seperti hal yang wajar karena banyak orang telah melakukannya. Saudaraku, apa yang dialami oleh jemaat di kota Efesus tidak jauh dengan apa yang kita alami saat ini. Kita jemaat Tuhan, tetapi sering kita menikmati hidup di dalam kesenangan dosa. Bahkan kita tidak tahu kalau kita lakukan itu mendukakan hati Allah. Kita terus menikmatinya, kita enggan meninggalkannya. Seolah-olah apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Saudaraku, Tuhan sangat membenci dosa. Bahkan karena dosa, Tuhan terpaku di kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara. Saudaraku, sebenarnya kita tidak pernah layak di hadapan Tuhan. Sebenarnya kita bukan orang-orang yang benar, tetapi kita dibenarkan Allah. Hanya dengan kematiannya di kayu salib, dosa-dosa kita telah dipikulnya. Hidup kita dibenarkannya, bahkan kita dimerdekakannya. Bagaimana semestinya kita dapat hidup seperti orang-orang yang merdeka? Ada beberapa poin yang akan kita pelajari bersama. Untuk poin yang pertama, kita akan ambil di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Inilah yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita harus meninggalkan manusia lama kita. Kita harus hidup mengenakan manusia yang baru. Manusia yang baru seturut dengan kehendak Allah. Menanggalkan manusia yang lama, mengenakan manusia yang baru. Itu artinya di dalam kehidupan kita harus ada perubahan. Di dalam kehidupan kita harus ada pertobatan. Tanpa perubahan, belum bisa kita dikatakan bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk yang pertama kali Tuhan mengajarkan kita harus mengatakan hal-hal yang benar. Jangan ada dusta di dalam bibir kita. Itu yang dikehendaki Tuhan supaya kita dapat hidup mengenakan manusia yang baru. Hidup
tanpa dusta? Kalau ya, mari kita katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Karena selebihnya itu adalah dari si jahat. Mari Bapak Ibu, hati-hati dengan mulut kita. Jangan kita berkata dusta. Karena kita adalah satu anggota di dalam Kristus. Mari kita mengasihi saudara kita, sesama anggota kita. Jangan kita berkata dusta, karena itu akan melemahkan iman saudara-saudara kita. Untuk yang kedua, bagaimana kita dapat hidup mengenakan manusia yang baru. Di ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27 saya akan baca untuk panjenengan semua. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Untuk yang kedua, Tuhan mengajar kita. Jangan suka marah. Karena kalau kita marah, kita memberikan celah kepada iblis untuk masuk ke dalam hati kita. Apakah kita sebagai orang percaya kita tidak boleh marah? Boleh Bapak Ibu. Tetapi yang Tuhan inginkan, jangan sampai kita berbuat dosa. Tuhan telah meneladankannya buat kita. Kalau kita marah, kita biasanya lepas kontrol. Kita biasanya kontrol kita hilang. Sering kita marah dengan orang yang satu, tetapi seisi rumah ikut kita benci. Sering kita marah, kita tidak marah cuma di mulut saja. Sering tangan kita yang bergerak. Sering kita melukai anak kita, memukul mereka, membentak mereka. Saudaraku, kuasai dirimu. Jangan sampai amarah kita menimbulkan dosa bagi diri kita. Amarah adalah kebencian di mata Tuhan. Sehingga Tuhan mengingatkan, kalau kita marah, jangan sampai kita menyimpan amarah itu di dalam hati kita. Sehingga di dalam hati kita timbul kedendaman. Tuhan ingatkan kita saat ini, kalau kita marah, jangan sampai terbit matahari. Itu artinya berikanlah pengampunan. Jangan sampai kita berlarut-larut kalau kita sedang marah. Kontrol emosimu. Berdoalah, cari Tuhan agar Tuhan menenangkan dirimu untuk menguasai hidupmu sehingga kamu tidak terjatuh di dalam dosa kemarahan. Untuk yang ketiga, kita akan belajar kembali bagaimana kita bisa mengenakan manusia yang baru. Tuhan memperingatkan kita untuk kita jangan mencuri. Kita bisa baca di ayat yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jelas sekali dikatakan, kita dilarang mencuri. Kita tahu apa itu artinya mencuri? Mencuri adalah mengingini milik orang lain. Mengambil apa yang bukan hak kita. Mencuri. Kita bisa mencuri miliknya Tuhan dan miliknya sesama.
Pada kesempatan yang indah ini, mari kita belajar untuk kita tidak mencuri haknya Tuhan. Apa yang menjadi hak Tuhan? Tuhan memberikan waktu kita. Waktu kita sepenuhnya tidak untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan. Mari belajar, jangan mencuri apa yang menjadi haknya Tuhan dengan kita menggunakan waktu ini untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi, berikanlah waktu untuk Tuhan, agar kita tidak mencuri haknya Tuhan, yaitu waktu bersama-sama dengan Dia. Kalau minggu, kita seharusnya datang ke gereja untuk menyembah Tuhan. Tetapi kenapa kita malah enak-enakan pergi bertamasya dengan teman-teman kita? Mari kita belajar. Jangan mencuri waktu untuk Tuhan. Tetapi pergunakanlah waktumu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Selain kita mencuri waktu Tuhan, terkadang kita pun mencuri talenta Tuhan, talenta yang diberikan Tuhan bagi kita. Seharusnya itu untuk kemuliaan namanya, tetapi kita pergunakan untuk kepentingan kita. Kita pergunakan untuk mencari kemuliaan bagi diri kita. Seharusnya kita tidak melakukan semua itu, saudaraku. Karena talenta yang Tuhan berikan, itu untuk kemuliaan namanya. Terkadang kita pun juga mencuri perpuluhan yang adalah haknya Tuhan. Terkadang karena kebutuhan kita yang terlalu banyak. Ambisi kita, keserakahan di dalam hati kita. Akhirnya kita tidak memberikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Yaitu 1/10 dari apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Itulah haknya Tuhan. Tetapi karena keserakahan kita, akhirnya kita ambil untuk kepentingan kita. Allah mengajar kita saat ini untuk kita belajar tidak mencuri haknya Tuhan. Di samping kita mencuri haknya Tuhan, Allah mengajarkan kita, janganlah kita mencuri haknya orang lain. Janganlah kita mencuri miliknya orang lain. Kesenangan orang lain, kebahagiaan orang lain. Di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-17, kita akan belajar bersama-sama. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jelas Tuhan menegur kita saat ini. Mengingatkan kita semua, janganlah kita mengingini haknya orang lain. Janganlah kita mengingini istrinya ataupun suaminya. Bahkan hambanya laki-laki pun atau hambanya perempuan, Tuhan tidak memperbolehkannya. Mengingini lembunya, mengingini keledainya, ataupun apapun yang dimiliki sesama kita, itu tidak diperbolehkan Tuhan. Mari kita belajar untuk kita tidak merebut kebahagiaan orang lain dengan kita mengambil apa yang menjadi hak mereka. Mari kita bertobat. Jika saat-saat yang telah kita lalui,
kita mengambil kebahagiaan orang lain untuk kesenangan diri kita. Kita bertobat, jangan kita ulangi lagi. Kita sesali, kita mohon ampun kepada Tuhan. Untuk selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Yaitu di ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan berkata-kata yang kotor. Jangan misoh, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang akan keluar melalui mulut kita. Bukan yang masuk ke dalam mulut kita yang menajiskan diri kita, tetapi yang keluar dari mulut, itulah yang akan menajiskan diri kita. Melalui ucapan kita, bibir kita, mari kita pakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mengatakan perkataan-perkataan yang dapat membangun iman saudara-saudara kita. Bukan sebaliknya, mengucapkan kata-kata yang kotor yang dapat mendukakan hati Roh Kudus. Di ayat yang ke-31, saudaraku, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian segala kejahatan. Sangat jelas sekali dikatakan di sini, saudaraku. Kita harus membuang segala akar-akar kepahitan yang ada di dalam hati kita. Kemarahan yang selama ini membekas begitu dalam di lubuk hati kita. Membuang fitnah, membuang pertikaian dari diri kita. Tak semudah apa yang bisa kita ucapkan. Akar kepahitan itu begitu sulit untuk kita cabut dari diri kita. Tetapi saat ini Allah menginginkan kita untuk mencabutnya. Kita mohon pimpinan Tuhan, kita mohon Roh Kudus untuk memampukan kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, mampu mengampuni kesalahan orang lain, dan hidup ramah satu dengan yang lain, penuh dengan kasih mesra. Itulah beberapa hal yang dapat kita pelajari bagaimana kita hidup mengenakan manusia yang baru dan meninggalkan manusia lama kita. Untuk poin yang kedua, bagaimana semestinya kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Kita bisa baca di ayat yang di pasal yang kelima, ayatnya yang pertama. Saya akan baca untuk panjenengan semua. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jelas firman Tuhan saat ini untuk kita semua. Jadilah anak-anak yang terkasih. Apa artinya yang terkasih? Yang terkasih adalah yang sangat disayangi. Yang terkasih, yang dapat nilai plus dari Bapa. Anak-anak yang terkasih adalah yang mendapat ruang di hati Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai contoh, kalau Bapak Ibu guru di sekolah mengajar siswa-siswanya, kalau siswa yang biasa-biasa saja,
tentunya mereka sering melupakannya. Tetapi berbeda dengan anak-anak didiknya yang mempunyai nilai plus. Baik itu nilai plus di dalam kepandaiannya ataupun nilai plus di dalam kedablekannya. Itu biasanya sering Bapak Ibu guru itu tidak melupakannya. Termemori di dalam hatinya anak-anak yang memiliki nilai plus tadi. Berbeda sekali dengan anak-anak yang biasa-biasa saja, nilainya biasa-biasa saja, kesehariannya di sekolah ya biasa-biasa saja. Itu ibu guru sering melupakannya. Jangan mau menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Tetapi mari kita berlomba untuk menabatkan hati Bapa. Dengan cara apa? Dengan cara kita menurut apa yang dikatakan Tuhan. Dengan cara kita manut apa yang dikehendaki Tuhan di dalam firman-Nya. Jangan seperti anak-anak yang di sekolah tadi. Dia mencari hati, dia wes gak usah, iku asik kali gak usah. Iku mau wes entuk iku mau. 3, 2, 1. Sik, iku mau wes ya. Sing ku wes ya. 3, 2, 1, print. Action. 2 poin telah kita pelajari bersama bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Poin yang pertama, mari kita meninggalkan manusia lama kita. Kita hidup mengenakan manusia-manusia yang baru, yang seturut dengan kehendak Bapa. Dan untuk poin yang kedua, jadilah anak-anak yang terkasih. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penutup, saya rindu menyanyikan satu pujian buat kita semua. Biarlah pujian ini menjadi berkat bagi kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Seperti Tuhan Yesus telah berjuang sampai akhir untuk memerdekakan kita. Mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita pun harus mau berjuang untuk setia kepada Tuhan. Kita harus berjuang untuk mematikan kedagingan-kedagingan kita. Mematikan kesenangan-kesenangan diri kita. Melupakan masa lalu kita yang penuh dengan dosa. Kita hargai karya penebusan Tuhan dengan kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat sore.